teman-teman di GLN Misteri. Malam ini kita udah bersama dengan Ki Akbar Samudra ya. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, terima kasih udah sempat mampir ke sini Iya. Ki, ya. Nah, ini malam ini kita akan coba membahas suatu kejadian yang boleh dibilang misteri dan agak berduka ya. Kejadian di daerah Langkat ya, Sumatera. Itu tepatnya pada tanggal 18 bulan Oktober kemarin. Ada 3 orang bocah nih Ki, Iya. yang bernama Yogi Triherlambang, Nizam Aufareza, dan Alfisa Zahra Ki. 3 anak ini awalnya hari pagi itu bermain nih Ki, di seputar perkebunan lah ya. Ada di perkebunan situ, itu ada alat berat juga yang sedang bekerja. Mereka bermain di seputar perkebunan, di seputar alat berat itu yang sedang menggali parit juga. Tapi sampai sekarang nih kurang lebih sudah 3 mingguan belum diketemukan nih Ki. Gitu. Menghilang begitu aja. Mengilangnya menghilang diculik atau gimana itu? Inilah yang sedang viral saat ini Ki. Misteri apa nih yang sebenarnya sedang terjadi pada 3 bocah ini Ki? Iya. Kita akan coba membahasnya, memprediksinya dari segi logika dan dari segi spiritualnya ya. Baik. Menurut Ki Akbar sendiri nih, Ki, gimana kira-kira nih? Ki? Ya kita melihatnya mau dari segi mana dulu gitu. Hilangnya anak-anak tersebut. Karena saya juga pernah dengar ya minggu-minggu kemarin juga ada tragedi hilangnya tiga bocah ya gitu ya. Hilangnya 3 bocah di daerah kebun sawit ya, kebun sawit. Nah, dan kebetulan di daerah kebun sawit tersebut sedang ada pembangunan atau ada penggalian gitu. Sedang ada penggalian. Penggalian ya. Nah, kalau dilihat dari sudut logika ya, kita melihatnya atau saya melihat dari segi logika, anak itu kan memang dia sedang bermain gitu ya. Ini analisa saya, analisa saya pribadi. Anak itu kan sedang bermain, bermain terus melihat penggalian gitu ya, penggalian yang ada di lokasi tersebut. Itu penggalian apa sih? Parit ya, penggalian parit. Nah, setelah dia bermain, terus ngikutin temennya, dia berlarian kan? Berlarian. Nah, kalau analisa saya, anak tersebut ada yang membawa. Maksudnya membawa itu ketika teman-temannya dan kawan-kawannya berlari itu kan, karena mungkin takut atau apa kan, ditakut-takutin. Dia ada yang membawa atau ada yang mengiming-imingi anak tersebut. Gitu. Ada yang mengiming-imingi biar anak 3 bocah tersebut itu ikut sama orang yang tadi yang tidak dikenal gitu ya. Yang tidak dikenal. Karena banyak juga kan itu sempat viral ya, Mas ya. Sempat viral, dan sampai sekarang juga hampir sebulan lebih ya. 3 mingguan. 3 minggu ya. Jadi banyak juga paranormal yang memprediksi, yang menghitung, dan juga ada yang yang datang ke lokasi dan juga ada yang menarik gitu sukmanya. Dan itu beritanya pun simpang siur, masih belum jelas beritanya. Jadi banyak paranormal juga yang bilang anak itu mati karena tumbal atau segala macem. Dia sudah ditarik sukmanya, sudah diambil segala macem gitu kan. Atau dia lari ke ke alam atau dimensi goib gitu ya, ke alam goib. Jadi makanya anak-anak tersebut hilang. Kalau saya sih berpikirnya gini, atau mencari kesimpulannya, dan itu analisa saya pribadi tanpa penerawangan apapun. Anak itu memang benar-benar fix diculik. Bukan maksudnya ibaratnya dia buat tumbal atau buat tumbal parit atau dia masuk ke alam atau dimensi alam goib gitu. Tapi yang saya lihat memang
anak ini, 3 bocah ini fix diculik. Jadi karena buat apa namanya trafficking ya, perdagangan manusia. Sana ya, yang saya baca. Mungkin saat mereka bermain gitu ya, mungkin juga ada teguran dari pekerja operator. Iya, jangan deket-deket karena bahaya. Akhirnya kan ditakut-takutin tuh ya. Anak-anak tersebut ditakut-takutin, jadi akhirnya pada lari tuh. Mereka lari ke tempat lain. Nah, kebetulan pas anak tersebut lari, ada orang yang kamerain ya, videoin dengan tidak sengaja, terekam memang anak itu terekam, tiga-tiganya itu berlari. Cuma kan namanya kamera itu atau si orang tersebut yang lagi ngerekam itu kan nggak tahu kalau si anak tersebut itu mau hilang. Makanya dia tidak nggak sengaja. Jadi makanya dia tetap fokus ngerekam ke arah apa namanya si alat berat tersebut, nggak ke arah anak-anak itu. Jadi memang yang bukan saya lihat ya, yang saya analisa gitu. Ini masih logika kita bermainnya. Yang saya analisa ya memang itu fix diculik. Jadi kronologinya itu anak memang seperti itu yang tadi saya ceritakan, dia bermain. Mungkin karena terlalu dekat akhirnya ditakut-takutin ya, gitu, ditegur kayak gitu. Jadi dia pada lari. Nah, pada lari tersebut ada orang yang mengiming-imingin biar anak itu ikut, yuk kamu mau ini, mau enggak? Iya, kamu mau ini enggak? Mau biar anak tersebut, ketiga anak tersebut itu ikut sama dia. Coba gitu. Menarik perhatian mereka biar si anak-anak ini ngikut ya. Iya, betul. Dan juga memang kan ada juga mitos di di daerah Sumatera itu yang disebut atau makhluk bunian ya, atau ya, di ininya waang pandak. Nah, makhluk-makhluk itu memang makhluk kerdil, dia suka sama anak-anak kecil. Gitu. Ada satu sisi yang saya baca, kemungkinan besar anak-anak tersebut dibawa atau diculik sama makhluk-makhluk kecil tersebut. Diajak main. Jadi akhirnya tersesat lah. Tersesat. Jadi bisa ada dua kemungkinan ya Ki ya. Baik dari tiga kemungkinan. Kalau kita baca gitu ya, kalau kita iniin 3 kemungkinan. Yang analisa pertama saya bilang itu fix diculik, kedua memang dia terbawa oleh suku makhluk bunian tersebut, dibawalah ke alam dia, dan juga memang dia buat tumbal atau apa. Tapi yang saya lihat dari video semuanya yang saya lihat kemarinnya, saya analisa juga, di situ tidak ada jejak-jejak jejak-jejak kegoiban sih, nggak ada jejak kegoiban atau anak itu hilang masuk ke dimensi lain atau dia diculik kolong wewe atau sebagaimana, tidak ada. Jadi makhluk bunian tadi ini sendiri apa tuh Ki? Itu dia dibilang bukan gaib tapi kayak gaib, dibilang gaib tapi bukan gaib. Makanya nggak kelihatan jejaknya. Iya, nggak kelihatan jejaknya. Memang kalau kita ketemu itu dia itu lebih lebih menghindar sama manusia, tapi sama anak-anak kecil dia suka, seneng. Makanya kadang anak-anak kecil itu di daerah-daerah Sumatera atau apa itu sering didatengin makhluk-makhluk seperti itu, kadang diculik gitu, dibawa ke ibaratnya lingkungannya dia, karena lingkungannya dia itu sangat di pedalaman banget. Jadi kayak orang itu adanya di lubang-lubang gitu, dia ngumpetnya seperti itu, makhluk-makhluk ya seperti gua, tapi di sana tuh gua nggak terlalu ini, paling lubang-lubang tanah ya yang ke dalam seperti itu. Karena kan memang itu juga pengalaman saya pribadi juga. Dulu lagi saya pergi ke daerah Oki, di sana juga saya ketemu sama makhluk gituan di pinggiran sungai. Cuman memang larinya itu sangat luar biasa, cepat ya. Di mana-mana memang ada makhluk tersebut, cuman penyebutan atau panggilan dari makhluk berbeda-beda. Daerah berbeda ya Ki ya. Lagi kemarin saya ke Jawa Timur pun memang ada mitos seperti itu juga. Memang dia senangnya mencuri di daerah Melirip ya, daerah Bendungan itu. Nah, kalau sewaktu-waktu dia suka keluar. Makannya memang dia senang makan kepiting, makan dia tinggal di sungai-sungai ya. Dia lari, kadang sering ngambil ya barang-barang orang yang kerja di sana, di daerah sungai gitu.
Nah, terus nih, Ki, kalau itu secara logika ya, kita berbicara ya, Ki. Iya. Kalau menurut analisa spiritual dari Ki Akbar sendiri mungkin gimana, Ki? Kalau analisa saya atau pandangan batin saya spiritual, ya memang pandangan saya sama analisa itu, saya ini kadang bukan masalah ini ya, sama. Balance lah pandangan saya dengan analisa saya. Ya, analisa saya seperti ini. Nah, terawangan saya atau gambaran saya atau apa namanya perjalanan saya yang saya lihat itu, ya anak itu memang fix diculik. Fix diculik, tidak ada apa kayak tumbal atau faktor misteri yang lain. Memang si penculik ini sangat terorganisir ya, sangat bersih bermainnya. Jadi dia pas momennya itu benar-benar waktunya sangat pas ya waktunya. Jadi tidak dicurigai ya, tidak dicurigai oleh pihak-pihak aparat atau oleh lingkungan setempat. Jadi selama 3 mingguan ini juga kan banyak dari pihak kepolisian, warga sekitar, yang ratusan orang lah jumlahnya yang ikut membantu mencari, betul. belum ketemu. Betul. Jadi kemungkinan para penculik ini nih, kalau memang benar terjadi penculikan, berarti memang mereka profesional sekali ya. Betul, profesional. Dan memang kemungkinan arahnya untuk ke trafficking ya, atau perjual belian manusia ya. Arahnya arah ke situ, trafficking, jual beli manusia, atau ya amit-amit ya, atau organ tubuh. Karena dia kerjanya itu sangat cepat dan sangat berbaur, bersih. Yang saya lihat itu dari pandangan atau spiritual saya ya, dia ini bersih orangnya. Orangnya tinggi-tinggi yang saya lihat, kulitnya sawo mateng. Dia bekerja 3 orang 1 wanita. 3 orang yang saya lihat itu. Makanya saya mencoba penerawangan saya coba sinkronkan dengan analisa saya. Dan saya membaca dari semua video ya. Dan saya membaca di lingkungan segala, di video tersebut ya tidak ada jalur gaibnya, nggak ada. Dia tidak bermain atau tidak masuk ke alam gaib atau diculik oleh makhluk tersebut, enggak. Memang ini diculik. Tapi ini maaf saya potong juga, tapi ini dalam penglihatan saya lagi, nanti polisi akan menemukan tandanya yang lebih bukti ya, yang lebih akurat. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar ini yang saya lihat, polisi akan menemukan anak yang ini tandanya dulu, buktinya. Anak tersebut bajunya mungkin serobek bajunya, polisi menemukan nanti. Menemukan. Penerawangan Ki Akbar sendiri. Itu yang saya lihat ya. Nanti polisi akan menemukan anak lelaki yang memakai baju warna kuning itu. Akan menemukan jejak ya, iya, akan menemukan dari salah jejaknya. satu bocah ini dengan bocah yang memakai baju kuning ya. Iya. Karena yang saya lihat juga anak ini ketika diiming-iming dia ikut, mau ya, diiming-iming dia ikut, mau masuk ke mobil. Nah, ketika masuk ke mobil dia mau keluar itu meronta. Meronta, dia ketakutan, teriak karena mobil itu kedap ya, tidak suara aja tidak tidak keluar. Mobil itu tancap gas begitu cepat. Nah, dia meronta ya, meronta atau ngamuk lah. Anak tersebut terutama berusaha melarikan diri, terutama anak yang memakai baju baju kuning. Baju kuning itu. Sehingga mungkin dari proses kejadian anak ini berusaha melarikan diri ini, mungkin disitulah ya akan terdeteksi jejaknya oleh pihak kepolisian. Pasti ketemu, saya yakin lah. Kepolisian Indonesia juga sangat hebat ya. Dia juga ininya sangat cerdas lah saat menganalisa atau mencari jejak para penculik. Ibaratnya teroris yang begitu ini aja kena ketemu. Mungkin ya butuh waktu yang sangat lama karena kecerdikan si penculik tersebut. Lagi ya, memang penculik yang profesional. Betul. Sehingga agak menyulitkan ke pihak-pihak yang mencari ya. Iya. Nanti juga ini ketemunya, kalau saya baca juga ketemunya di daerah-daerah Pulau Jawa. Daerah-daerah Pulau Jawa. Nah, itu yang satu atau yang dua lagi juga yang saya baca itu ya. Ini kan hanya yang pembaca atau saya melihat dari segi penerawangan ya, dari segi ibaratnya metode
inilah metode apa spiritual ya, metode Betul, spiritual saya baik, ya baik. penglihatannya seperti itu. Ya kalau memang salah atau apa ya wajar Ya, karena kita juga kembali lagi kan ke sisi manusia. betul, betul. Tapi insya Allah namanya kalau kita niat baik, niat nolong, apalagi membantu pihak kepolisian ya, itu jalan dia. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Insya Allah. Berarti kemungkinannya kalau boleh saya tarik kesimpulan ya, Ki, Iya. ketika bocah ini berarti maaf keadaannya masih hidup ya, Ki ya. Insya Allah masih hidup. Cuman ada yang satu ini karena mungkin dia bukan trauma ya, jadi dilihatnya ini yang wanita ini sakit-sakitan karena dia susah makannya. Karena dia kaget ya, dia dibawa begitu cepat. Iya. Dia bukan saudaranya, bukan siapanya, bukan ininya. Tiba-tiba ya akhirnya ya down ya, namanya anak kecil down, dia trauma mau makan aja gitu ya. kayak merasa gimana gitu, nggak enak mau makan aja rasanya. Ya, seperti itu. berarti kemungkinan alhamdulillah kalau memang ketika bocah ini masih hidup ya, masih kita berdoa aja yang terbaik. Kita berdoa yang terbaik, sama-sama berusaha yang terbaik. Ya, ya. amin, amin. Kemungkinan kesimpulan yang bisa saya tarik lagi adalah pihak kepolisian nanti akan mendapatkan jejak dari salah satu bocah ini, kemungkinan sobekan kaos yang berwarna kuning ya, Ki, sobekan kaos yang warna kuning. Dan juga kemungkinan lagi akan ditemukannya bocah-bocah ini tapi sudah nyeberang pulau ya, Ki ya. Iya, sudah nyeberang pulau ke Pulau Jawa ya. Itu ketemunya di daerah-daerah Pulau Jawa. Baik. Ki Akbar, mungkin ada pesan buat teman-teman GLN Misteri, Ki, malam hari ini? Ya, pesan-pesannya untuk semua kalangan orang. Pesan apa nih? Ya, pesan-pesannya. Ya, untuk semua orang tua ya, apabila mempunyai anak, apalagi umur masih ya kanak-kanak ya, tolonglah diperhatikan dengan apa namanya, dengan benar-benar lah diperhatikan. Karena sekarang kan zaman udah nggak beres lah. Zaman ibaratnya moralnya, akhlaknya segala macam itu udah nggak beres. Segala cara dihalalkan. Segala cara dihalalkan. Mungkin untuk mengawasi anak-anaknya bermain gitu ya, Ki ya, ditemani atau jangan terlalu jauh gitu, Ki, betul, ya. jangan ibarat kata orang Betawi mah dijor ya, dibebasin gitu. Dia mau main kemana karepnya dewe atau apa gitu. Janganlah. Ya, terjadi kejadian yang merugikan sendiri ya, Ki ya. Karena memang kan nanti yang rugi atau udah terjadi kayak gitu, yang rugi siapa? Orang tuanya. Nanti orang tuanya juga nanti akan salah-salahan kepada suaminya salah nyalain istrinya nyalain suaminya. Jadi ya saling introspeksi aja lah. Dan juga saling mengawasi anak-anak seperti itu kan labil. Walaupun anak itu nggak kenal sama orang tersebut, tapi kalau namanya anak kecil ya, gampang karena ininya dia dibujuk, dibodohi, dibodohi, diiming-iming dia mau, atau sekarang mah diiming-iming handphone lah. Sekarang kan zamannya itu dipinjemin. Ini mau nggak buat kamu nih? Ayo ikut sebentar yuk, di mobil banyak tuh. Nah, dibawa kayak gitu. Banyak trik-trik dari ya modus ya kayak gini ya. Modusnya banyak ya, Ki ya. Ya kalau misalnya penculik ini mendengar video ini, tobat, tolonglah balikan lagi anak tersebut kepada orang tuanya. Balikan secara baik-baik, jangan disiksa, jangan diapa-apain, kasihan. Coba kalau itu terbalik misalnya, dia sendiri ya, anak kalian. Kalau memang itu apa namanya anak itu masih hidup, sehat, balikin lah ke orang tuanya. Atau perjanjian gimana. Kasihan, bukannya apa-apa, anak-anak itu masih kecil, masih butuh orang tuanya. Masih butuh. Dengan jalan yang benar. Kalau melihat video ini. Seperti ini ya. Iya, kalau melihat video ini. Benar. Semoga video ini memberikan manfaat wawasan semuanya. Mudah-mudahan peristiwa yang terjadi ini segera mendapatkan titik cerahnya ya, Ki. Amin. Dan juga semoga pihak berwajib khususnya kepolisian dan juga elemen masyarakat semualah
bantu pihak kepolisian untuk mencari anak tersebut. Iya. Karena sudah hampir sebulan ya ini. Iya, sudah 3 Misteri ini belum terpecahkan, udah Kasian. ratusan paranormal pun memang ya niat mereka baik ya membantu keluarganya, membantu pihak kepolisian. Betul. Tapi janganlah maksudnya dikasih atau ditakut-takuti keluarga itu nanti malah tambah down. Kasian ya. Ditakut-takuti anak itu sudah dimutilasi, anak itu dibunuh, anak itu buat apa tumbal. Tolong kalau memang mau jadi spiritual sejati, lihat dari batin-batin kalian sendiri, lihat yang benar-benar kalian lihat, benarkah anak itu mati, benarkah anak itu buat tumbal, benarkah anak itu diculik, lihat benar-benar. Jangan asal berbicara sampai si pihak korban itu down. Gitu. Jadilah spiritual yang baik. Yang benar-benar ibaratnya membantu sesama, apalagi pihak kepolisian ini juga lagi pusing kan. Betul. Ini sangat misteri sekali. Iya. Makanya kejadian ini sangat-sangat viral ya. Iya, viral di sosial karena media, baik di lingkungan. nggak ada jejaknya, nggak ada ininya, nggak ada betul. itunya. Jadi banyak spekulasi, banyak pendapat, banyak segala macam. Semakin liar. Semakin liar. Kasihan kan keluarganya. Betul. Khususnya kan keluarga korban, dan juga mungkin polisi juga bingung. Yang dari A paranormal ini bilangnya seperti ini, dari B paranormal ini seperti ini, dari penerawangan ini, dari orang indigo gini. Nah coba, tapi ya polisi juga harus bijak, salin atau diambillah yang baiknya yang mana. Dengan dia kan ada olah TKP, coba disatukan dari pendapat-pendapat spiritual. Itu ya pesannya dari Ki Akbar semua. Ki Akbar terima kasih. Sama-sama. Memberikan pendapatnya malam hari ini. Sama-sama. Teman-teman buat GLN semua, terima kasih. Tetap saksikan terus video-video dari kami. Juga tetap Anda dukung channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu.